mencoba masuk pada tahap yang pertama. Dua orang murid Emmaus dari Yerusalem sampai Tuhan Yesus yang telah bangkit menyapa mereka Ibu, Bapak, para suster, saudara, saudariku yang selalu dikasihi, mengasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalem. Shalom untuk kita semua. Kita selalu berharap pada Tuhan agar keluarga kita selalu keluarga yang diberkati. Amin. Dan kita semua bisa berkumpul di dalam keluarga kita untuk merayakan Ekaristi bersama-sama. Ini benar-benar anugerah yang indah dari Tuhan untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Seluruh umat di Paroki Santa Perawan Maria Regina Purbowardayan. Kami para romo selalu berharap Ibu Bapak, saudara-saudara dalam keadaan sehat dan berahmat. Jangan sampai kita menjadi sakit. Maka seluruh umat selalu berdoa supaya kita terbebaskan dari corona dan segera bisa berkumpul bersama-sama dalam perayaan Ekaristi mingguan di gereja. Sungguh kita mempunyai kerinduan yang sangat besar sekali bisa berjumpa, bercakap-cakap, bertemu, merayakan Ekaristi di paroki kita. Tetapi karena sebuah keadaan, maka kita tahan dulu. Mari kita setia mengikuti protokol pemerintah untuk beribadah di rumah. Maka kami, para romo dan dewan, mengusahakan menyapa ibu bapak supaya tetap teguh di dalam iman, hidup rukun damai di dalam keluarga, dan tetap mengalami kesatuan hati sebagai satu umat di paroki. Dan saya yakin yang mengikuti misa kali ini bukan hanya umat di Paroki Purbowardayan, tapi banyak umat dari berbagai macam penjuru. Maka juga selamat bergabung, dan kita sungguh sangat mensyukuri bahwa ternyata media sosial ini menyatukan kita dimanapun kita berada. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, membaca dan merenungkan bacaan-bacaan suci kali ini, terutama di dalam bacaan Injil tentang perjalanan dua orang murid di Emmaus, saya akan mengaturkan sebuah tema permenungan, yaitu kisah Emmaus, kisah hidup kita. Kisah Emmaus, kisah hidup kita. Pada minggu Paskah ketiga ini disebut dengan Misericordias Domini. Artinya kasih setia Tuhan yang tampak. Terutama pada dua orang murid di Emmaus. Maka ketika kita merayakan Ekaristi ini, secara khusus kita akan merasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, membimbing, dialami oleh dua orang murid di Emmaus. Dan kasih setia Tuhan itu juga akan hadir bersama dengan kita di dalam keluarga kita semua. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kerangka permenungan kita ini
perjalanan murid Emmaus dalam suasana hati yang duka, campur tangan Tuhan, dan akhirnya hidup dua orang murid di Emmaus itu diubah oleh Kristus sendiri. Hati mereka berkobar-kobar mengkisahkan kisah hidup Yesus. Nah, kita akan mencoba masuk pada tahap yang pertama. Dua orang murid Emmaus dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka sedang mengalami kedukaan. Mengapa? Ya Yesus yang sungguh-sungguh mereka kasihi, mereka cintai sebagai pemimpin itu mati. Kita bisa merasakan kedukaan yang sungguh luar biasa mereka alami. Nah, pada saat seperti itu mereka hidup dalam kemuraman, seolah-olah harapannya hancur. Hidup di dalam kesedihan, hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam kekecewaan yang luar biasa. Seolah-olah gelap gulita. Dan mungkin kita juga akan mengalami seperti itu. Maka sampai Tuhan Yesus yang telah bangkit menyapa mereka, mereka tidak mengenal. Maka mereka mengatakan, apakah engkau satu-satunya orang asing? Jadi Yesus tidak mereka kenal. Maka mereka kalut dengan suasana duka, kepahitan, kekecewaan. Tetapi Tuhan kita itu sungguh sangat baik. Dalam suasana kedukaan itu Tuhan datang. Tuhan ingin campur tangan. Tuhan ingin terlibat. Maka Yesus lebih dahulu menyapa mereka. Dan mereka semula itu juga merasakan belum mengenal Yesus. Tetapi dengan saya sebut, dengan penuh kesabaran, Yesus menjelaskan semua isi kitab. Hati mereka mulai terbuka. Nah, disinilah poin yang sangat penting. Ketika orang menghadapi kegelapan di dalam hidupnya, merasakan kehadiran Tuhan, terbuka dengan firman Tuhan, akhirnya bisa mengenali Tuhan. Saya mengharapkan ibu bapak dan saudara-saudara juga mengalami hal yang seperti ini. Dan terlebih lagi, setelah mereka mengenal isi kitab, bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias dan harus mati dan harus bangkit, lalu Yesus masuk di dalam penjelasan katekese, pengajaran tentang Ekaristi. Yesus mengambil roti, Yesus mengucap syukur, memecah-mecah roti, Ekaristi. Dan disitulah mereka lalu mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Mata dan hati mereka menjadi terbuka. Maka disinilah kita sungguh sangat bersyukur sebagai warga gereja Katolik, bahwa kita diberikan sabda yang membuat kita kenal pada Tuhan, kita diberikan Ekaristi yang membuat kita itu selalu mengalami kebersatuan dengan Tuhan. Dan lalu mereka merasakan ada perubahan. Apa? Mereka berkobar-kobar hatinya. Duka tidak ada lagi. Kepahitan tidak ada lagi. Kekecewaan tidak ada lagi. Yang ada di dalam diri mereka, hatinya senang, bahagia, berkobar-kobar. Lalu mereka kembali lagi
ke Yerusalem. Untuk apa? Bertemu dengan para murid, lalu menceritakan, Tuhan sungguh telah bangkit, kami telah melihat Dia. Ya, inilah yang sungguh luar biasa, bahwa Tuhan mereka rasakan dan mengalami kegembiraan bahwa Tuhan itu telah bangkit mulia. Mereka menuturkan, mereka berkisah tentang kisah hidup Yesus. Nah, disinilah ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita yang mengenal Kristus akhirnya juga diubah, mengalami sukacita, kegembiraan, dan juga menyadari akan perutusan kita untuk mengkisahkan hidup Yesus, yaitu Allah yang setia, Allah yang berbelas kasih. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sebut ada 3 tahap di situ. Sekarang pertanyaan untuk kita sekarang ini adalah, kita saat ini sedang masuk dalam tahapan yang mana? Tahapan 1, kedukaan, kekecewaan, kepahitan. Tahap 2, ataukah kita mengalami campur tangan Tuhan? Atau tahap 3, bahwa kita sudah mengalami perubahan, pribadi yang diubah, mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, dan terpanggil untuk mengkisahkan hidup Yesus itu. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara merenungkan, aku di tahap di mana ya, posisi mana sekarang ini ya? Amat sangat disayangkan kalau kita sudah sekian lama mengenal kitab, merayakan Ekaristi, tahap kita itu mandek pada tahap yang pertama. Apa? Tahap hidup kegelapan, kekecewaan. Semua hidup ini rasanya suram, sedih, duka. Seperti kita itu mengikuti upacara kematian saja. Hidupnya muram, tidak pernah mengalami sukacita. Hidupnya kekecewaan, kepahitan terus menerus. Kita tinggalkan tahap itu. Kita mau masuk pada tahap kedua dan ketiga. Bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu kita yakini Tuhan selalu campur tangan kepada kita. Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk kita, membantu kita. Supaya apa? Kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Hidup kita selalu dikobarkan untuk mengimani Kristus dan juga mewartakan Kristus dalam hidup kita. Maka ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya mencoba untuk membaca bacaan pertama dan juga bacaan kedua, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, Santo Yohanes sungguh-sungguh menulis Kisah Para Rasul ini dengan hati yang berkobar-kobar. Kisah jemaat perdana dengan semangat Pentakustanya dituliskan dengan penuh semangat. Apa? Bahwa Yesus telah bangkit. Jangan sampai hidupnya itu menjadi duka, tapi bergembira. Sama halnya yang diungkapkan oleh Petrus dalam bacaan yang kedua. Saya membayangkan bahwa Petrus pun menuliskan suratnya ini dengan hati yang berkobar-kobar. Yakin bahwa Yesus itu telah bangkit mulia. Maka ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kaitkan pula barangkali permenungan ini pada saat-saat sekarang ini, berkaitan dengan adanya pandemi virus corona. Mungkin kita akan menghadapi situasi-situasi di luar rencana kita. Ekonomi kita terpuruk. Kita mengalami kebingungan. Bagaimana masa depan keluarga kita, anak-anak kita, masa depan usaha kita, pekerjaan kita.
Banyak orang-orang yang mengalami PHK, mengalami kesulitan dalam kebutuhan pokok makan dan minum. Tetapi disinilah kita merasakan sungguh sebagai orang beriman bahwa Allah tetap campur tangan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya untuk kita. Kita yakin dan percaya itu. Dan Tuhan akan membukakan mata kita bahwa Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita dalam seluruh kehidupan kita. Maka ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada pengalaman Emmaus ini. Apa? 2 orang Emmaus mengenali Kristus karena mereka mengenali kitab. Maka kita diajak untuk mengenali Tuhan dalam Injil, dalam Alkitab, dan juga ketajaman kita dalam refleksi-refleksi keseharian dan ketekunan kita untuk berdoa. Disitulah kita akan merasakan bagaimana Allah itu campur tangan di dalam kehidupan kita. Karena sesuai keadaan kita belum bisa merayakan Ekaristi, sambut komuni, mari kita mohon rahmat Tuhan agar berkatnya melimpah. Dengan menerima komuni batin, kita memohon agar kita tetap mengalami kebersatuan dengan Tuhan. Maka disitulah kita sebagai umat Allah akan semakin dimampukan kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hidup kita akan menjadi semakin bersuka cita dan terlebih juga sadar akan perutusan seperti 2 orang murid di Emmaus, yaitu mengkisahkan kasih Tuhan lewat berbagai macam cara. Kita telah menerima kisah kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Maka kita juga berharap bahwa kasih Tuhan itu juga kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita dengan berbagai macam mimbar. Mimbar gereja, mimbar online, mimbar media sosial. Mari kita warnai dunia ini dengan kisah-kisah bagaimana Allah itu tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon pada Tuhan agar kisah Emmaus ini menjadi kisah hidup kita, dan kita sungguh-sungguh dimampukan untuk mewartakan Kristus yang bangkit mulia dan membuat kita itu semakin bersukacita dan bergembira karena kebangkitan Kristus. Allah memberkati keluarga ibu bapak semuanya, memberkati kita, memberkati bangsa kita, memberkati bangsa-bangsa.